Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam ibadat rukun doa Santo Mikael pada pendalaman iman APP pada malam hari ini untuk pertemuan yang kelima atau pertemuan yang terakhir. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini kita akan mendalami tema terakhir dari keseluruhan subtema yang sudah kita dalami dari mulai pertemuan pertama sampai pada saat ini yang kelima. Kita akan mendalami tema berbela rasa untuk kemuliaan Allah. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kepada kita semua, Bapak Ibu dan anak-anak seluruh keluarga di rumah, mari kita mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti ibadah pendalaman iman ini. Kita selayaknya mengikuti ibadah rukun, kita siapkan lilin, siapkan salibnya dengan baik. Kemudian juga siapkan puji syukur, siapkan Alkitabnya dan berpakaian yang layak dan pantas seperti layaknya kita mengikuti ibadah rukun. Meskipun saat ini kita hanya bisa beribadah secara online, tetapi itu tidak mengurangi dari kesakralan makna dari ibadah pendalaman iman kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa, budi, rohani kita untuk kita sama-sama beribadah pada malam hari ini dalam pendalaman iman pertemuan yang kelima. Mari kita awali ibadah kita dengan kita menyanyi dari lagu pembukaan. Lagu pembukaan puji syukur nomor 508. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita Sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, bela rasa. Bela rasa adalah kasih yang peduli dengan segenap hati untuk menolong orang lain yang membutuhkan.
bahkan yang menderita. Tindakan bela rasa ini menunjukkan bahwa manusia tidak lupa untuk bersyukur. Manusia selalu mengungkapkan hidupnya dalam relasi yang selalu bersyukur kepada Allah. Ungkapan ini diwujudkan dengan bersedia membagi apa yang manusia miliki. Manusia merasa bahwa apa yang dia miliki itu semua berasal dari Allah. Manusia tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengklaim segala yang dimilikinya berasal dari dirinya sendiri, dan segala keberhasilannya atas usahanya sendiri. Manusia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kemuliaan Allah. Oleh karena itu, segala sesuatu yang digunakan dan dibutuhkan oleh manusia mengarah pada tujuan akhir bahwa Allah semakin dimuliakan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, merenungkan segala perjalanan hidup kita hingga saat ini, di mana seringkali kita jatuh dalam dosa, jatuh dalam kesalahan-kesalahan, terutama dosa-dosa kelalaian, lalai untuk berbuat baik, lalai untuk berbela rasa terhadap orang-orang yang sangat membutuhkan. Kita hening sejenak dan kita mengakui di hadapan Tuhan akan segala dosa dan salah kita dengan kita bersama-sama berdoa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kasih-Mu itulah Engkau menjadikan kami abdi-Mu dalam panggilan masing-masing. Kami mohon, bantulah kami dengan kekuatan kasih-Mu, agar sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami dalam merenungkan dan memahami sabda-Mu dalam kitab suci. Semoga kami pun setia pada sabda-Mu dan mengamalkan dalam hidup ini
demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, bacaan kitab suci yang akan kita renungkan pada malam hari ini diambil dari Injil Matius. Untuk itu, mari kita siapkan diri untuk mendengarkan Injil Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah nama Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dimanapun saja berada, kita tadi telah membacakan Injil Tuhan yang akan kita dalami, akan kita renungkan pada malam hari ini, yaitu Injil Matius yang judulnya adalah tentang penghakiman terakhir. Perumpamaan-perumpamaan yang sudah kita dengarkan tadi tentang penghakiman terakhir
tentang bagaimana Tuhan sebagai Raja yang akan datang, yang akan memisahkan umatnya, atau dilukiskan sebagai domba dan kambing. Ada yang dipisahkan berada di sebelah kanan, dan ada yang akan berada di sebelah kiri. Kenapa ada di sebelah kanan dan kenapa ada di sebelah kiri akan kita renungkan bersama-sama dalam pertanyaan-pertanyaan renungan atau sharing yang akan kita lakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan-pertanyaan yang akan kita renungkan pada malam hari ini akan saya sampaikan satu persatu, dan kita akan mencoba mencari jawaban dan kita renungkan jawaban dari pertanyaan itu. Pertanyaan pertama, ya, mengapa Raja dalam teks kitab suci tadi hanya berkenan kepada domba-domba? Jadi mengapa Raja hanya berkenan kepada domba-domba, bukan kepada kambing, tetapi hanya kepada domba? Nah, kita akan menemukan jawabannya pada ayat 32 sampai 34. Domba sering dilukiskan sebagai umat yang baik. Jadi kenapa sampai Raja hanya berkenan kepada domba? Karena domba, ya, dalam yang dilukiskan dalam kitab suci tadi itu adalah orang-orang yang baik atau umat yang baik. Saat Tuhan menghakimi umatnya, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Domba-domba menerima kerajaan yang telah disediakan, sedangkan kambing-kambing dihukum dalam api kekal bersama iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi sangat jelas mengapa Raja hanya berkenan kepada domba-domba, karena domba dilukiskan sebagai umat yang baik, umat yang akan menerima kerajaan Allah yang sudah disediakan. Sedangkan kambing adalah sebaliknya. Kambing dilukiskan sebagai orang yang tidak melaksanakan kasih secara nyata dan konkret, dan mereka akan dihukum di dalam api yang kekal bersama dengan iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, itu jawaban untuk pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, siapakah orang-orang benar yang tercantum dalam teks kitab suci tadi? Jadi siapakah yang dimaksudkan dengan orang-orang benar dalam teks kitab suci tadi? Kita ingat, orang-orang benar yang dilukiskan dalam kitab suci tadi itu adalah orang-orang yang melaksanakan kehendak Allah, melaksanakan kasih secara nyata, secara konkret, atau yang dilukiskan tadi sebagai domba yang akan dipisahkan, berada di sebelah kanan. Ya, jadi orang-orang baik adalah orang-orang yang selalu berbela rasa. Kita masih ingat tadi pengertian dari bela rasa, yaitu adalah orang-orang yang melaksanakan kasih secara nyata, secara konkret, membantu, menolong orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang menderita, yang didasari atas dasar rasa syukur kepada Tuhan. Nah, mereka inilah orang-orang yang tergolong ke dalam
orang-orang yang baik, yaitu orang-orang yang dalam kehidupan sehari-hari mata mereka tertutup kepada objek kasih Allah, yaitu manusia yang dianggap hina oleh masyarakat. Jadi orang-orang yang baik atau domba-domba ini adalah yang melaksanakan kasih secara nyata, secara konkret kepada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang sakit, orang-orang yang perlu bantuan dan dukungan dari orang lain. Pertanyaan ketiga, kapan perumpamaan ini akan menjadi kenyataan? Kapan perumpamaan ini akan menjadi kenyataan? Kita ingat judul dari bacaan Injil yang kita baca tadi adalah pengadilan terakhir. Jadi semua itu akan terjadi di masa depan sewaktu Yesus datang dalam kemuliaannya bersama para malaikat dan duduk di tahtanya yang mulia. Kapankah itu? Yaitu pada saat pengadilan terakhir terjadi. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana tindakan kasih Anda dalam menanggapi panggilan untuk melibatkan diri dalam karya pelayanan gereja? Ceritakan pengalaman Anda masing-masing. Bagaimana tindakan kita dalam menanggapi panggilan untuk melibatkan diri dalam karya pelayanan gereja? Kita diminta untuk menceritakan pengalaman kita masing-masing. Pasti kita semua punya pengalaman di dalam tugas-tugas pelayanan di gereja, ya, dalam memenuhi panggilan hidup kita sebagai umat Allah. Ada yang terpanggil menjadi pengurus lepas, menjadi lektor, menjadi pemazmur, menjadi organis, menjadi dirijen. Ada yang terpanggil menjadi pengurus rukun untuk mengurus umat di rukun dengan berbagai macam hal. Nah, kita pasti punya pengalaman masing-masing, ya, dan kita pasti punya kegiatan-kegiatan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik di gereja sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita kembangkan talenta itu agar berguna untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyimpan atau tidak menggunakan talenta yang Tuhan berikan itu, maka menjadi sia-sia. Padahal mungkin kita punya talenta yang Tuhan berikan, kita punya sesuatu yang istimewa yang bisa kita gunakan untuk membantu memberikan pelayanan kepada umat di gereja. Pengalaman kita masing-masing tentu kita bisa mengingat atau merenungkannya, apa yang sudah saya perbuat, apa yang saya sudah lakukan untuk melayani umat Tuhan di gereja. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, itulah pertanyaan-pertanyaan yang kita renungkan malam hari ini sesuai dengan bacaan kitab suci. Saya kira sangat jelas, ya, sangat jelas bacaan Injil yang kita renungkan pada malam hari ini. Bagaimana kita berbela rasa untuk kemuliaan Tuhan, ya, bela rasa melakukan suatu tindakan untuk menolong, membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, ya, dan secara nyata dan konkret, ya, bukan hanya sekedar omongan kasih, tetapi yang dibutuhkan adalah
tindakan nyata, tindakan konkret ya kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang yang lemah yang ada di sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, berikut saya akan menyampaikan penegasan-penegasan dari apa yang sudah kita renungkan tadi. Pertama, Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40 ya, adalah perikop yang berbicara tentang pengadilan terakhir. Sang pengadil pada akhir zaman adalah Anak Manusia yang datang dalam kemuliaannya bersama malaikatnya. Semua bangsa akan dikumpulkan dan diadili sesuai dengan perbuatan mereka. Ungkapan semua bangsa di sini memiliki kaitan erat dengan amanat perutusan Yesus untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya. Ada dua kelompok orang yang ditempatkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kanan akan diberkati dan diberikan pahala kemuliaan. Kriteria penilaian sang raja pengadil itu adalah memberi makan yang lapar, memberi minum yang haus, memberi tumpangan bagi orang asing, memberi pakaian bagi yang telanjang, melawat yang sakit, dan mengunjungi dalam penjara. Ternyata tindakan belas kasih seperti itu yang diperbuat bagi mereka yang paling hina adalah perbuatan kasih kepada Tuhan sendiri. Poin kedua, kisah ini memberikan kita gambaran konkret tentang pengadilan terakhir, di mana sikap dan tindakan kasih kepada sesama yang miskin dan berkekurangan adalah wujud kasih yang sempurna kepada Allah. Mereka yang rela berkorban dan berbela rasa dengan sesama yang berkekurangan dan terpinggirkan adalah mereka yang akan mendapat ganjaran kemuliaan Allah. Ketiga, kisah Bunda Teresa dari Kalkuta bisa memberikan kita inspirasi akan arti bela rasa dan kepedulian kepada sesama saudara yang berkekurangan. Bunda Teresa yang bernama asli Angeze Gonse Bojasio kemudian menjadi Suster Teresa atau lebih dikenal dengan Bunda Teresa, dikanonisasi tanggal 4 September 2016 datang ke Kalkuta, India. Dia menjumpai situasi kemiskinan dan penderitaan yang akut, sama seperti banyak tempat di berbagai belahan dunia dewasa ini. Situasi yang sulit membuat orang pesimis dan tidak mau peduli akan yang lain. Namun Bunda Teresa tidak ikut meratapi kegelapan, tetapi menyalakan seberkas lilin harapan di tengah pekat dan kerasnya kehidupan ini. Dia bersama rekan-rekan susternya membuat gerobak sederhana dan mendorongnya di lorong-lorong kota sampai ke pinggir-pinggir kampung yang kumuh. Dia menyapa, mengangkat, dan mengobati sekian banyak lansia dan orang-orang yang terbuang dan tergeletak di pinggir-pinggir jalan.
Dia membawa mereka ke kliniknya dan mengobati dan merawat mereka dengan penuh cinta kasih. Konon, suatu kali ada seorang bapak tua yang sudah sekian lama terbaring sakit di pinggir jalan tanpa ada yang peduli. Luka-lukanya sudah bernanah dan ulat-ulat pun bersarang di sana. Bunda Teresa datang mengangkatnya. Ia kemudian membawa ke kliniknya, memandikan dan membersihkan luka-lukanya. Dia memberikan pakaian yang pantas bagi dia dan memberinya makan. Bunda Teresa sendiri yang menyuapinya. Bapak tua itu di tengah sakitnya yang memuncak sempat bergumam lirih. Suster yang baik, baru kali ini saya merasa bahwa saya adalah manusia yang utuh. Karena ternyata ada seorang yang mencintai saya. Terima kasih banyak, suster. Setelah itu, dia meninggal di pangkuan Bunda Teresa. Banyak karya belas kasih yang dilakukan oleh Bunda Teresa bersama rekan-rekan suster. Semua tindakan itu dilakukan karena cinta. Cinta kepada Tuhan dan cinta kepada sesama. Tindakan itu pun memberikan banyak inspirasi untuk sekian banyak orang di seluruh dunia. Suatu kali, saat ia diwawancarai oleh seorang wartawan, "Apa kunci Anda melakukan semua ini?" Dia menjawab, "Saya hanyalah sebuah pensil kecil di tangan Tuhan. Setiap pagi saya duduk tenang di depan tabernakel seraya berdoa dalam hati. Tuhan, saya adalah pensil kecil di tangan-Mu. Silahkan menulis apapun di atas lembaran kehidupan ini." Setelah itu, saya mulai bekerja bersama rekan-rekan suster saya. Itulah kuncinya. Kisah Bunda Teresa adalah kisah pribadi yang mencintai Tuhan dan berbela rasa kepada sesamanya dalam tindakan konkret penuh kasih. Kita pun dipanggil melalui komunitas basis untuk berbela rasa dengan sesama yang berkekurangan, melalui kunjungan orang-orang sakit, perhatian pada orang tua yang lanjut usia dan rentan, kepedulian kepada anak-anak yatim piatu dan terlantar, perhatian khusus kepada anak-anak terlantar, pemulung dan pengemis, kunjungan dan hiburan bagi orang-orang yang dipenjara, serta berbagai karya-karya karitatif lainnya yang mengungkapkan sikap bela rasa kepada sesama sebagai persembahan yang mulia untuk Tuhan.
Bapak Ibu yang terkasih, demikianlah penegasan-penegasan yang sudah saya sampaikan berkaitan dengan renungan-renungan kitab suci, pendalaman kitab suci kita pada malam hari ini. Apa yang diharapkan dari pendalaman iman kita yang terakhir ini, yaitu bahwa kita semakin menyadari bahwa kemuliaan Allah harus diwujudkan dengan berbela rasa. Kita semakin mampu memperhatikan orang-orang yang hina dan menderita. Diharapkan kita semakin yakin bahwa kemuliaan Allah nyata dalam diri orang-orang yang hina dan menderita. Dan terakhir, kita diharapkan semakin memuliakan Allah melalui tindakan bela rasa. Bapak Ibu yang terkasih, penegasan dalam aksi sangat jelas tadi, banyak hal yang bisa kita buat di dalam mewujud nyatakan kasih secara nyata, secara konkret dengan melakukan tindakan bela rasa terhadap sesama kita yang sungguh-sungguh sangat membutuhkan. Ya. Semoga apa yang kita renungkan tadi membangkitkan semangat dalam diri kita untuk selalu berusaha melakukan tindakan bela rasa untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sampaikan doa-doa kita, yaitu permohonan-permohonan kita kepada Allah, kepada Bapa di surga. Kita bersama-sama berdoa doa ini. Allah Bapa kita adalah Bapa yang penuh belas kasih. Maka marilah kita panjatkan doa kita kepadanya dengan penuh harapan. Bagi mereka yang menderita karena Injil, semoga Allah Bapa mendampingi mereka agar tetap mantap dan optimistis dalam iman bahwa sesudah cobaan akan ada pembebasan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi mereka yang menderita karena sakit, yang tak punya harapan sembuh secara medis, mereka yang dirawat di ruang-ruang ICU, mereka yang koma, semoga Bapa sumber kesembuhan berkenan memberikan rahmat sukacita kepada mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang miskin papa, terlantar, semoga dalam masa prapaskah ini Allah Bapa mendatangkan rezeki bagi mereka sehingga tercukupi kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan berkat amal bakti umat-Nya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengungsi akibat bencana alam dan peperangan, semoga Allah Bapa membangkitkan semangat kerukunan di antara mereka sehingga timbul saling menolong. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah doa-doa
permohonan kami umat-Mu yang kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita satukan seluruh rangkaian doa-doa dan permohonan kita dengan kita berdoa bersama doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita juga mohon perantaraan Bunda Maria, pertolongan Bunda Maria, untuk menyampaikan doa-doa kita kepada putranya dengan kita berdoa 3 kali salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadat kita sampaikan beberapa pengumuman. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memasuki pekan suci ya, pada hari Minggu nanti, Minggu Palma, kemudian kita akan masuk pada hari suci. Mari kita mempersiapkan diri kita dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti perayaan-perayaan selama pekan suci yang akan dilaksanakan secara misa tatap muka dan juga secara live streaming. Semoga kita semua sudah mendaftar, panitia sudah membuka pendaftaran sudah sejak dari minggu pertama bulan Maret ini. Sudah dibuka pendaftaran untuk mereka yang mau mengikuti perayaan Tri Hari Suci di gereja, dan setiap misa dibatasi hanya untuk 40 orang setiap rukun, dan nanti akan dibagikan kartu tanda masuk. Dan tidak punya kartu tanda masuk tidak akan diperkenankan masuk. Dan kami tetap menyarankan untuk anak-anak dan lansia, kemudian yang kurang sehat, sebaiknya mengikuti misa secara live streaming. Sekira demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Mari kita tutup ibadah pendalaman iman kita pada pada pertemuan yang terakhir ini dengan kita berdoa doa penutup. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini. Kami mohon, bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu
agar kami mampu mengamalkan amanat-Mu dalam kehidupan kami selanjutnya, dalam tugas perutusan kami masing-masing, dengan melayani-Mu dalam diri sesama yang menderita. Semoga pengampunan-Mu di masa prapaskah ini membangkitkan semangat kami untuk berbuat baik kepada siapa saja di sekitar kami. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengakhiri ibadat sabda ini, marilah kita menundukkan kepala memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian ibadat pendalaman iman, aksi puasa pembangunan dengan subtema berbela rasa untuk kemuliaan Allah sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi untuk semakin menguatkan pengharapan hidup kita. Amin. Kita tutup dengan lagu penutup. Lagu penutup Puji Syukur nomor 619. Begitulah berkat Tuhan dengan berlimpah ruah turun ke atas mereka kini dan selamanya. Alangkah